Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus yang rindu akan berkat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ada seorang ibu yang rajin ibadah, anggota KOR, dan menyanyikan lagu pujian setiap hari di rumahnya. Tapi pada suatu waktu ibu ini tidak lagi kelihatan pada kegiatan gereja dan KOR, serta dari rumahnya tidak lagi kedengaran lagu pujian yang dia nyanyikan. Pada suatu kesempatan saya bertanya, "Ibu, mengapa Anda tidak pernah lagi ke gereja dan latihan KOR?" Dengan lesu dan tangis ia menjawab, "Ibu pendeta, untuk apa lagi saya bernyanyi, memuji Tuhan dan beribadah? Karena Dia sudah mengambil anak yang saya cintai dari hidup saya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, memuji Tuhan adalah bahagian dari kehidupan manusia. Itulah sebabnya dalam Mazmur ini diungkapkan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sepanjang kehidupan kita, memuji keagungan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Ketika kita berhenti memuji Tuhan, berarti kita tidak lagi berada di dalam dunia ini. Rangkaian kehidupan kita bagaikan mengikuti irama lagu. Ada saatnya terdengar suara yang datar, terkadang lambat laun semakin tinggi dan kadang semakin rendah. Terkadang lagi ada hentakan keras dan ada pula yang tiba-tiba lembut. Semuanya itu terpadu dan menciptakan nada yang indah. Irama kehidupan kita pun menjadi indah jika kita memaknainya dengan penuh sukacita. Terkadang kita menjalani kehidupan yang biasa saja. Tiba-tiba bisa muncul masalah yang semakin lama semakin memuncak. Namun di lain kesempatan kita juga merasakan masalah itu semakin hari semakin reda dan dapat teratasi. Ada kalanya suka dan duka silih berganti. Itulah alunan indah irama kehidupan yang sedang kita jalani. Apakah itu menjadi hukuman ataupun tuntutan bagi kita untuk berhenti juga bernafas, memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup ini? Apakah irama kehidupan itu kita tidak bisa menikmatinya? Padahal kita hidup di dalamnya. Pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan layak untuk dipuji atas kebesaran dan keperkasaannya. Kasih setia Tuhan yang besar terhadap umat ciptaannya patutlah dipuji walaupun terkadang umatnya itu meragukan kuasanya dan bersungut-sungut bahkan melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan setia terhadap perjanjiannya kepada kita umatnya. Sampai pada akhirnya pernyataan kasihnya yang terbesar diperlihatkan dengan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Dan itulah yang kita alami, itulah yang kita rasakan, itulah yang kita jalani pada masa-masa yaitu pasion ini. Menikmati pengorbanannya dan dengan rasa syukur dan pujian. Lantas bagaimana kita memuji Tuhan? Pemazmur mengungkapkan dalam syairnya, "Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, gambus dan kecapi, rebana dan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting, dengan ceracap yang berdentang." Memuji Tuhan digambarkan di sini adalah penuh dengan sukacita, menyambut segala perbuatan Tuhan yang besar. Memang tidak semua orang dapat memainkan alat musik, juga tidak semua orang memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Namun memainkan alat musik dan bernyanyi bukanlah satu-satunya cara untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak terbatas oleh alat, keadaan, tempat, dan waktu. Sukacita memuliakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Nada pujian yang terindah bagi Tuhan adalah kehidupan kita sendiri. Diri kita sendiri, penyerahan diri kita sendiri. Saya akan memuji Tuhan dengan akal pikiranku,
melalui pekerjaanku, melalui jabatanku, sikap dan perilakuku. Itulah yang dikehendaki Tuhan oleh kepada orang-orang yang percaya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Dia atas penebusan hidup Anda dari kehinaan. Pujilah Dia yang telah memahkotai hidup Anda dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Dia dalam keadaan duka sekalipun, yang memaknai iman Anda semakin teguh dan mempercayai Dia. Pujilah Dia atas segala sesuatu yang membuat Anda sedih, nangis, sedih, dan merasa ditinggalkan. Karena pada saat inilah Tuhan ingin mendengar puji-pujian, rasa syukur dari orang yang percaya ketika dia lemah, ketika dia tidak mampu, ketika dia jatuh. Karena disitulah Tuhan akan menopang dia dan mengangkat dia dari setiap pergumulan hidupnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami Tuhan kepada-Mu yang telah memberikan firman-Mu saat ini, yang berharga, yang dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Nafas kami tidak bisa dipisahkan untuk selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Ajarkan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk selalu dalam setiap keadaan duka suka memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Kami yakin Tuhan dalam setiap kelemahan kami Engkau hadir dan menguatkan. Engkau mampukan kami melewati setiap pergumulan hidup, sehingga nada dan irama kehidupan kami ini menjadi indah dan sungguh-sungguh dapat kami rasakan kehadiran-Mu di dalam perjalanan hidup itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.